wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan praktikum biologi membuat tempe. Perkenalkan, nama saya Erwin Wijaya. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya Amalia. Saya Widya Fatma. Saya Rizky Adriansa. Oke, langsung saja ke video pembuatan tempe. Selamat menyaksikan. Setelah proses direndam 1 malam, langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu merebus kacang sampai matang. Setelah kacang kedelai matang atau sudah empuk, kacang didiamkan terlebih dahulu hingga dingin. Setelah itu kacang dibersihkan dari kulitnya hingga benar-benar bersih, karena jika kacang kedelai tidak bersih akan membusuk bukan menjadi tempe. Kemudian jika dirasa sudah bersih, kacang kembali dibilas dengan air bersih, lalu didiamkan kembali hingga permukaan kacang cukup kering. Tahap selanjutnya yaitu pemberian ragi. Karena kita menggunakan 500 gram kacang kedelai, maka kita hanya menggunakan sepertiga ragi tempenya. Setelah itu, masukkan kacang yang sudah diberi ragi ke dalam wadah plastik, lalu rekatkan wadah plastiknya. Jika sudah semua dilakukan, tahap berikutnya adalah membuat lubang untuk masuk dan keluarnya oksigen di wadah dengan cara ditusuk-tusuk. Kemudian setelah semuanya sudah dilakukan, simpan adonan tempe di ruangan tertutup dan difermentasi hingga tumbuh jamur atau serabut putih pada kacang, dan jadilah tempe. Baiklah, inilah hasil dari pembuatan hari ini. Selanjutnya kita akan memfermentasi kacang ini 1 atau 2 hari agar menjadi tempe. Untuk membuat tempe, kita membutuhkan 2 bahan utama, yaitu kacang kedelai dan ragi tempe. Kacang kedelai digunakan sebagai bahan utama tempe karena kaya protein dan menjadi media fermentasi untuk jamur rhizopus dan menghasilkan tekstur serta rasa khas tempe. Yang kedua yaitu ada ragi tempe yang berfungsi sebagai agen fermentasi karena mengandung jamur, terutama Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Jamur ini menghasilkan enzim-enzim yang memicu perubahan biokimia pada kacang kedelai, sehingga mengubahnya menjadi tempe. Berikut adalah prosesnya secara ilmiah. Yang pertama, tumbuhnya jamur pada kacang kedelai. Saat ragi dicampurkan dengan kacang kedelai yang sudah dimasak, spora jamur rhizopus mulai tumbuh dan menyebar di permukaan biji kedelai. Jamur ini membentuk struktur miselium atau benang putih yang menyatukan biji kedelai menjadi massa padat yang merupakan karakteristik khas tempe. Yang kedua yaitu produksi enzim oleh jamur. Jamur dalam ragi menghasilkan beberapa enzim penting. Yang pertama, enzim protease yang memecah protein dalam kedelai menjadi asam amino yang lebih sederhana sehingga meningkatkan nilai gizi dan menghasilkan rasa khas tempe. Yang kedua ada enzim lipase, memecah lemak dalam kedelai menjadi asam lemak, memberikan aroma dan rasa yang khas. Yang ketiga ada enzim amilase. Jika ada kandungan pati dalam kacang kedelai, enzim ini bertugas memecah pati menjadi gula yang sederhana. Ketiga, fermentasi dan perubahan biokimia. Selama fermentasi, jamur rhizopus memanfaatkan nutrisi dalam kacang kedelai untuk tumbuh. Proses ini juga menghasilkan senyawa-senyawa seperti vitamin B12 dan senyawa antioksidan yang meningkatkan nilai gizi tempe. Suhu dan oksigen yang cukup memungkinkan jamur untuk berkembang dengan baik. Lubang-lubang kecil di kemasan penting agar jamur mendapatkan oksigen yang diperlukan. Yang keempat, yaitu pengeratan kacang kedelai. Miselium jamur yang tumbuh menyelimuti kedelai dan berfungsi seperti perekat alami, menyatukan biji kedelai menjadi bentuk padat. Dalam proses ini, tekstur kedelai berubah menjadi lebih lunak dan mudah dicerna karena protein dan lemak telah dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang kelima, yaitu penghambatan mikroba lain. Jamur rhizopus menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme lain, sehingga fermentasi berjalan dengan baik tanpa kontaminasi. Kemudian hasil akhirnya, proses ini menghasilkan tempe yang kaya akan nutrisi, mudah dicerna, dan memiliki rasa yang khas. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan kandungan vitamin seperti vitamin B12 dan mengurangi senyawa anti nutrisi dalam kedelai, sehingga tempe lebih sehat dibandingkan kedelai mentah. Ragi adalah kunci utama karena keberadaan jamur rhizopus dan enzim-enzim yang dihasilkannya membuat proses fermentasi menjadi mungkin. Kemudian inilah hasil hari pertama, kedua, dan ketiga dari praktek membuat tempe kelompok kami. Sama bagi yang suka beli di warung-warung, cuman bumbunya aja kurang asin dikit. Rasanya enak, cuma lebih enak lagi kalau digoreng garing. A few moments later. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.